Jadi cantengan itu bisa terjadi oleh siapapun dan juga usia berapapun, karena trauma ataupun karena salah pemotongan kuku. Jadi untuk penanganan cantengan harus lebih ekstra hati-hati dan juga jangan sampai salah memotong kuku yang lebih dalam lagi. Jadi cantengan itu merupakan gejala atau kondisi di mana si kuku, biasanya di ujung-ujung kuku itu tumbuh ke dalam daging di sekitaran daerah-daerah kuku tersebut. Biasanya kan di jari-jari ya, terutama sih yang paling sering terjadi cantengan itu di jempol kaki gitu. Penyebab cantengan itu banyak banget. Jadi ada beberapa juga nih ya yang aku sebutin, misalnya kayak nggak sengaja kakinya trauma nih, menendang sesuatu atau misalnya terjatuh oleh barang yang cukup berat. Lalu juga pemakaian alas kaki, kaos kaki atau sepatu yang cukup ketat ya, cukup mendesak si jari-jari kaki itu juga bisa bikin cantengan. Lalu juga dari profesi, misalnya kayak atlet, beberapa atlet itu bisa juga cantengan. Sebenarnya kalau di selain kaki, misalnya di jari-jari yang lain tuh sebenarnya bisa terjadi cantengan juga. Kalau misalnya kita mungkin ya kayak ada bentuk kukunya itu yang ada yang aneh gitu. Jadi kukunya tuh terlalu melengkung ke dalam. Jadi dia tumbuhnya akan membuat si cantengan tersebut. Jadi dia akan ketika tumbuh akan menusuk ke arah daging-daging yang ada di sisi-sisi kuku tersebut. Ya, rata-rata sih pasti di jari-jari ya, yang daerah-daerah dekat kuku ya. Tapi yang paling sering memang di ibu jari kaki, karena kan di situ satu yang paling besar ya di antara jari-jari yang lain, dan juga itu space-nya cukup luas dan mudah terjadi cantengan. Jadi ketika kita gunting kuku di bagian terutama ibu jari itu kan kita biasanya gunting kukunya cukup luas gitu. Tentu bisa. Jadi kalau misalnya cantengannya sudah berlanjut ya, ada komplikasi sehingga menjadi infeksi hingga timbul nanah, otomatis tubuh akan merespon dengan demam. Nah, itu ketika cantengannya itu tidak ditangani dengan baik seperti itu. Jika penanganannya baik sih harusnya tidak sampai terjadi demam ya. Maka itu cantengan itu perlu kita lakukan tindakan-tindakan yang higienis dan juga penanganan yang benar gitu. Oke, jadi kalau untuk mengeluarkan nanah dari cantengan tersebut sih saran saya lebih baik dilakukan oleh tenaga medis. Karena itu tindakan yang butuh higienis dan juga penanganan yang baik. Kalau nanti penanganannya kurang baik atau tidak higienis, ditakutkan infeksi yang jauh lebih berat lagi ke depannya gitu. Oke, yang pertama kalau memang ingin menangani cantengan diri sendiri, yang pertama adalah pasti rajin-rajin membersihkan kaki. Jaga kebersihannya. Rendam kaki di air yang hangat kira-kira 15-20 menit. Itu dilakukan berulang kali 3-4 kali sehari. Lalu juga boleh meminum anti nyeri untuk meredakan rasa nyerinya tersebut. Lalu gunakan alas kaki yang nyaman, yang terbuka ya, atau juga jangan menggunakan alas kaki, sendal atau sepatu yang sangat ketat. Ditakutkan nanti bisa cenderung membuat si cantengan lebih buruk lagi. Lalu juga kurangi mobilisasi. Jika keadaan makin buruk, segeralah ketemui tenaga medis atau dokter yang terdekat. Nah, kalau untuk penderita diabetes itu butuh penanganan yang lebih ekstra lagi. Disarankan sih langsung menuju tenaga medis atau menuju rumah sakit. Karena kenapa? Rata-rata orang yang terkena diabetes itu proses penyembuhan
pada cantengan atau luka-luka lain itu jauh lebih lambat dibanding orang yang tidak terkena diabetes. Karena gula yang ada di dalam darah itu membuat proses penyembuhan jauh lebih lama. Jadi untuk penderita diabetes, jika terkena cantengan, harap lebih waspada dan lebih ekstra hati-hati lagi gitu. Jadi kalau cantengannya itu tidak kunjung sembuh juga, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ke dokter. Apalagi jika si cantengan tersebut muncul nanah. Ya, nah itu harus sudah ada tindakan dari tenaga medis. Lalu juga kalau misalnya cantengan itu tadi terhadap penderita diabetes, nah itu lebih baik dilakukan pemeriksaan lagi ke rumah sakit atau ke dokter. Karena penanganannya itu butuh yang ekstra supaya si cantengan ini tidak menjadi komplikasi yang lebih berat lagi, karena penderita-penderita diabetes itu cukup rentan ya untuk penyembuhan dari luka atau dari infeksi tersebut gitu. Oke, geng sehat, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Oke?